Oke. Perusahaan di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga di pasar. Sedangkan pasar monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Benar atau salah? Ayo. Ayo. Benar? Kalau pasar persaingan sempurna tuh kan informasinya sempurna. Kalau informasinya sempurna itu maksudnya pembeli dan penjual itu sama-sama tahu informasi pasarnya, tahu bahan pembuatnya. Kalau sama-sama tahu, berarti penjual itu tidak bisa menentukan harga atau di sini tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Itu benar. Terus perusahaan monopoli, monopoli itu mono satu, poli penjual. Mono satu, poli penjual. Berarti penjualnya cuma satu. Berarti dia bebas dong punya kekuasaannya. Punya kekuatan untuk menentukan harga pasar. Berarti pernyataan satu itu benar. Terus pernyataan kedua. Produk seperti bensin, listrik, serta jasa telekomunikasi merupakan contoh barang jasa yang diproduksi di pasar monopoli. Benar atau salah? Bensin, Pertamina, listrik, PLN. Cuma satu kan perusahaannya? Ya, benar. Nah, tapi di sini ada lanjutannya nih. Karena tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar. Kalau tidak ada hambatan, otomatis penjualnya nggak akan mono. Nggak akan satu penjualnya. Ya, dia cuma satu karena modalnya sangat besar. Hambatannya juga sangat besar gitu. Jadi kalau tidak ada hambatan, di sini penjualnya sangat banyak. Yang tidak ada hambatan itu harusnya di pasar persaingan sempurna. Yang informasinya jelas di situ ya. Oke, berarti pernyataan kedua salah. Benar salah itu jawabannya yang C. Gitu ya. Oke. Oke, peningkatan harga bahan kebutuhan pokok secara umum, nah di sini secara umum ya, akan memicu inflasi. Nah, inflasi itu artinya apa? Kenaikan harga atau peningkatan harga ya. Kenaikan harga secara umum dan terus-menerus gitu. Jadi kalau cuma harga pulpen, pulpen itu naik, ini inflasi bukan? Bukan inflasi. Dikatakan inflasi ketika, nih, contoh kebutuhan bahan pokok nih naik. Bahan pokok naik kan pasti memicu yang lain jadi naik. Ya nggak? Alat transportasi jadi naik, harga makanan, macam-macam makanan jadi naik. Berarti kan itu bisa dikatakan secara umum jadi naik, ngaruh ke yang lain. Nah, kalau pulpen kan nggak ngaruh kemana-mana ya. Ya nggak? Harga pulpen naik itu bukan inflasi, tapi kalau secara umum itu dikatakan inflasi. Berarti pernyataan satu itu benar. Pernyataan satu benar. Nah, sebab indeks harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga kebutuhan pokok pada periode dan lokasi tertentu. Nah, pernyataan kedua juga benar. Indeks harga konsumen itu kita mau membandingkan harga tahun sekarang dengan tahun yang sebelumnya di suatu tempat. Nah, gitu ya. Berarti pernyataan dua benar. Tapi pernyataan satu dan pernyataan kedua tidak menunjukkan adanya sebab, maksudnya nggak ada hubungannya gitu ya. Berarti benar-benar tidak berhubungan. Jawabannya adalah yang B. Oke? Oke. Oke. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai konsep return to scale. Nah, ada 3 macam nih. Ini tentang penggunaan input dan output. Input dan output. Ini output dulu aja ya, biar enak. Output, penambahan output, dan penambahan input. Tentunya di produksi. Ada yang disebut sebagai increasing
return to scale. Ada juga yang disebut sebagai constant return to scale. Ada juga decreasing return to scale. Nah, in itu kenaikan. Kalau D itu turun. Kalau konstan itu berarti sama. Gitu ya. Kenaikan, oh di sini ada kenaikan. Berarti misalkan penambahan inputnya nambahnya 5, ternyata outputnya nambahnya 5, inputnya ditambah 3. Berarti outputnya kenaikannya lebih besar. Ya, berarti untung kan dinamakan increasing. Terus ketika konstan ya berarti nambah inputnya 5, outputnya nambah juga sebesar 5. Itu konstan. Kalau decreasing, inputnya ditambah 5, ternyata outputnya cuma nambah 2. Berarti kan rugi. Terjadi penurunan decreasing. Gitu ya. Outputnya lebih besar daripada inputnya lebih besar daripada output, itu decreasing. Kalau inputnya lebih kecil daripada output, itu increasing gitu ya. Increasing pokoknya naik, kenaikan. Kalau decreasing turun, kalau konstan itu tetap. Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama, increasing return to scale terjadi apabila jumlah input ditambah 2 kali lipat, outputnya nambahnya lebih dari 2. Berarti untung kan? Benar increasing? Oke, good. Benar. Terus, konstan. Konstan itu yang sama. Ditambahnya 2 kali lipat, outputnya juga bertambah 2 kali lipat. Benar konstan? Oke. Kalau decreasing itu kalau inputnya ditambah 2, outputnya nambahnya kurang dari 2. Benar? Benar. Law of diminishing return sama dengan increasing. No, diminishing itu sama dengan sama-sama D ya. Decreasing, penurunan. Gitu. Berarti yang keempat salah. Yang benar itu 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Oke, good. Oke, berikut ini merupakan kondisi pada pasar yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu apa? Kita lihat yang pertama. Perusahaan akan memperoleh laba ketika P lebih dari AC. Benar atau salah? Harga jualnya lebih besar daripada rata-rata biaya yang dikeluarkan. Ya benar, pasti laba kan kalau P-nya lebih dari AC. Gitu ya. Oke, terus dalam jangka panjang perusahaan akan memperoleh labanya super normal, betul? Labanya normal, betul jangka panjangnya. Terus yang ketiga, perusahaan akan mendapat laba maksimal ketika produksi pada saat MR ditambah MC. Salah. Harusnya apa? Harusnya laba maksimal itu terjadi pada saat MR-nya sama dengan MC, bukan ditambah gitu ya. Terus, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan memiliki kemiringannya negatif. Bukan negatif, tapi di sini kurvanya berbentuk lurus horizontal. Vertikalnya price, horizontalnya quantity, di sini titik origin. Disebutkan bahwa P sama dengan demand, sama dengan AR, dan sama dengan MR. Gitu. Berarti yang benar 1 dan 2. 1 dan 2 aja jawabannya apa? Nggak ada ya, berarti ya. Ini salah. Ini kalau sama dengan ini berarti jadi benar ini. Atau ini salah soal nggak ini ya? Kalau nggak salah soal berarti nggak ada jawabannya. Tapi kalau di sini sama dengan berarti 1, 2, dan 3 yang benar. Gitu. Oke, paham? Oke.
Oke, Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun tetap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhannya tinggi nih, dan masuk ke dalam kelompok negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Wow, manakah faktor di bawah ini yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Singapura? Nah, yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi negara Singapura yang pertama adalah teknologinya mumpuni. Inovasi teknologinya bagus negara Singapura itu. Terus investasi modalnya pada manusia. Jadi bukan manusianya yang banyak ya, tapi modalnya sedikit. Tapi dia berinvestasi pada modal manusia. Maksudnya manusianya itu berkualitas gitu. Terus yang ketiga, modalnya juga besar gitu. Jumlah tenaga yang melimpah itu bukan sumber pertumbuhan ekonomi negara Singapura. Karena penduduk Singapura tuh kan nggak banyak ya, nggak melimpah, sedikit gitu. Berarti jawabannya satu, 2, dan 3. Satu, 2, 3. Jawabannya yang A. Oke.